Hewan coba merupakan model yang sangat penting dalam penelitian biomedis dan farmasi. Hal ini karena hewan-hewan tersebut memiliki kemiripan fisiologis dengan manusia, mudah dikelola di laboratorium, serta mampu memberikan data ilmiah yang relevan. Salah satu prosedur yang paling sering dilakukan dalam penelitian hewan coba adalah pengambilan sampel darah. Sampel darah digunakan untuk berbagai analisis, mulai dari pemeriksaan hematologi, biokimia klinik, imunologi, hingga studi farmakokinetik obat yang mencakup proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan pengambilan darah melalui vena pada hewan coba, mulai dari prinsip dasar, etika penelitian, hingga berbagai jalur vena beserta prosedur umumnya, termasuk pengambilan darah dari ekor, kaki, leher, paha, dan juga dari mata melalui metode retroorbital. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengambilan darah dalam penelitian biomedis, menjelaskan perbedaan jalur vena yang digunakan, serta menggambarkan cara dan prosedur umum tiap metode sesuai dengan kebutuhan penelitian. Perlu diingat dan perlu ditekankan bahwa video ini bersikap edukatif, bukan panduan praktik secara langsung. Nah, seluruh prosedur pengambilan darah hanya boleh dilakukan oleh tenaga terlatih dan telah mendapatkan persetujuan dari Komite Etik Hewan. Sampling darah adalah prosedur pengambilan darah dari hewan coba untuk tujuan penelitian atau pemeriksaan laboratorium. Nah, tujuan utamanya adalah memperoleh sampel yang representatif tanpa menyebabkan gangguan kesehatan yang signifikan pada hewan. Secara umum, jumlah darah total hewan coba berkisar 5 hingga 10% dari berat badan. Oleh karena itu, batas aman pengambilan darah biasanya tidak melebihi 1% dari berat badan hewan dalam periode 14 hari. Nah, jika pengambilan dilakukan secara berulang, maka volume tersebut harus dibagi secara proporsional. Selain volume, kondisi fisiologis hewan juga sangat berpengaruh. Hewan yang sakit, obesitas, atau berusia lanjut memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap kehilangan darah, sehingga prosedur harus disesuaikan untuk mencegah stres berlebihan atau anemia. Nah, dalam penelitian hewan coba, aspek etika tidak dapat diabaikan. Prinsip utama yang digunakan adalah prinsip 3R, yaitu refinement, replacement, dan reduction. Nah, replacement berarti menggunakan alternatif non-hewan jika memungkinkan. Reduction berarti menggunakan jumlah hewan seminimal mungkin tanpa mengurangi validitas data. Dan refinement berarti menyempurnakan prosedur agar meminimalkan rasa sakit, stres, dan cedera pada hewan. Selain itu, kesejahteraan hewan juga dinilai berdasarkan prinsip 5 kebebasan, termasuk kebebasan dari rasa sakit, stres, dan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, penggunaan anestesi, teknik minimal invasif, serta pemantauan pasca prosedur merupakan bagian penting dari penelitian yang etis. Nah, pengambilan darah pada hewan coba umumnya dilakukan melalui vena karena vena memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan arteri. Kondisi ini membuat risiko pendarahan lebih kecil, luka lebih cepat menutup, dan prosedur relatif lebih aman. Selain itu, banyak vena yang bersifat superficial sehingga mudah diakses dan memungkinkan pengambilan darah secara berulang tergantung pada tujuan penelitian dan volume darah yang dibutuhkan. Baik, kita masuk pada jalur-jalur pengambilan darah melalui vena. Yang pertama adalah vena savena. Vena savena lateral merupakan vena superficial yang terletak di sisi luar paha atau kaki belakang tikus dan mencit. Jalur ini sering digunakan untuk pengambilan darah dalam volume kecil hingga sedang. Nah, secara umum, hewan di-restrain dengan posisi yang nyaman untuk mengurangi stres. Area sekitar vena dibersihkan secara aseptik, kemudian vena divisualisasikan dengan menekan ringan jaringan di sekitarnya. Kemudian, darah diambil menggunakan jarum atau kapiler sesuai kebutuhan volume. Nah, setelah pengambilan darah selesai, area tusukan ditekan dengan kasa hingga pendarahan berhenti. Nah, keunggulan metode ini adalah minim invasif, dapat dilakukan tanpa anestesi, dan memungkinkan sampling berulang sehingga sesuai dengan prinsip refinement. Yang kedua adalah vena ekor. Vena ekor merupakan salah satu jalur pengambilan darah yang paling sering digunakan pada tikus dan mencit, terutama dalam studi farmakokinetik.
Pada prosedur ini, hewan direstrain menggunakan restrainer atau penutup kandang. Ekor dibersihkan dengan alkohol dan biasanya dihangatkan terlebih dahulu untuk membantu vasodilatasi sehingga vena lebih terlihat. Nah, jarum atau kapiler kemudian dimasukkan ke vena lateral ekor dan darah dikoleksi sesuai kebutuhan. Metode ini relatif mudah dan aman, cocok untuk pengambilan darah berulang, namun volume darah yang dapat diambil terbatas dan perlu dilakukan dengan teknik yang tepat untuk mencegah trauma ekor. Kemudian yang ketiga ada vena jugularis. Vena jugularis terletak di bagian leher sekitar 2 hingga 4 mm lateral dari sambungan sternoclavicular. Nah, jalur ini dipilih apabila diperlukan volume darah yang lebih besar. Pada prosedur ini, hewan biasanya dianestesi agar tidak bergerak dan untuk mengurangi stres. Hewan diposisikan terlentang dengan leher terekspos, kemudian area leher dibersihkan secara aseptik. Jarum kemudian dimasukkan ke vena jugularis untuk pengambilan darah, lalu area tusukan ditekan hingga pendarahan berhenti. Keunggulan dari metode ini adalah volume darah yang memadai dan kualitas sampel yang baik, namun risikonya lebih tinggi karena berada dekat struktur vital. Kemudian yang keempat adalah vena femoralis. Vena femoralis merupakan vena besar yang terletak di bagian medial paha dan berjalan sejajar dengan arteri femoralis. Jalur ini mampu menghasilkan volume darah yang relatif besar dan aliran darah yang stabil. Secara umum, hewan disedasi atau dianestesi terlebih dahulu. Kemudian area paha dibersihkan secara aseptik, kemudian vena diidentifikasi dengan hati-hati. Darah diambil menggunakan jarum sesuai kebutuhan volume. Dan setelah selesai, dilakukan penekanan untuk mencegah pendarahan. Nah, karena risiko cedera arteri cukup tinggi, metode ini hanya digunakan dan dilakukan oleh operator berpengalaman. Kemudian yang kelima adalah pengambilan darah dari mata atau retroorbital venosinus. Pengambilan darah melalui retroorbital dilakukan dengan mengambil darah dari sinus vena yang terletak di belakang bola mata hewan pengerat. Pada prosedur ini, hewan wajib dianestesi umum, hewan diposisikan menyamping, kepala distabilkan, kemudian ditabung kapiler hematokrit steril, dimasukkan melalui sudut medial mata menuju sinus vena. Darah akan mengalir secara spontan ke dalam kapiler. Nah, setelah pengambilan selesai, tekanan lembut diberikan pada area mata dan dapat ditambahkan salep mata untuk mencegah infeksi. Metode ini memungkinkan pengambilan darah dalam volume relatif besar dan waktu singkat, namun memiliki risiko tinggi seperti cedera mata dan infeksi, sehingga penggunaannya harus sangat dibatasi dan mempertimbangkan aspek etik. Pemilihan jalur vena harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, volume darah yang dibutuhkan, frekuensi sampling, serta kesejahteraan hewan. Vena ekor dan vena savena lebih sesuai untuk sampling berulang dengan risiko rendah. Vena jugularis dan vena femoralis digunakan untuk kebutuhan volume darah yang lebih besar. Retroorbital digunakan bila diperlukan volume besar secara cepat, namun dengan pertimbangan etik yang ketat. Sebagai kesimpulan dari video ini, pengambilan darah melalui vena pada hewan coba dapat dilakukan melalui berbagai jalur mulai dari vena ekor, vena savena, vena jugularis, vena femoralis, hingga retroorbital dari mata. Nah, setiap jalur memiliki kelebihan, keterbatasan, serta risiko yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan metode harus selalu mempertimbangkan tujuan penelitian, keselamatan operator, serta prinsip etika dan kesejahteraan hewan agar penelitian yang dilakukan tetap ilmiah, aman, dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan saya mengenai pengambilan darah melalui vena pada hewan coba. Terima kasih.